Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rista Aldila Syafri, SEMM, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis, serta teman-teman yang saya banggakan yang sedang menonton video presentasi kelompok kami. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang analisis tren. Saya, Widya Sulistiani dengan NIM C1B0190011 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Sylvia Dwi Rahmasari dengan NIM C1B0190012 dan ada Nandika Sandi Aprilian dengan NIM C1B0190025. Langsung saja kita masuk ke dalam penyajian materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Nandika. Kepada Nandika, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ramalan atau forecasting merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Analisis tren adalah teknik yang digunakan untuk memprediksi kinerja finansial perusahaan di masa mendatang berdasarkan tren saat ini. Jenis analisis ini didasarkan pada ide pokok di mana data historis dianggap mampu mempengaruhi atau memperkirakan kondisi di kemudian hari. Konsep garis tren pada dasarnya adalah regresi, di mana variabel bebas X merupakan variabel waktu. Garis regresi dan tren dapat berupa garis lurus maupun garis tidak lurus. Jenis-jenis analisis tren. Yang pertama adalah tren garis lurus. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis. Variabel waktu sebagai variabel bebas atau X dapat menggunakan tahunan, semesteran, triwulan, kuartalan, bulanan, atau mingguan. Dua jenis metode yang termasuk dalam garis lurus ini adalah metode least square dan metode moment. Yang kedua adalah tren bukan garis lurus. Secara umum, tren ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tren parabola, tren eksponensial, dan tren eksponensial yang dirubah. Kelebihan dan kelemahan metode tren linear. Yang pertama, kualitas dari yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahapan tertentu. Yang kedua adalah dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan kelengkapan sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi, setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Yang ketiga, perhitungannya tidak sukar atau tidak sulit. Yang keempat, dalam menggambarkan garis tren lebih objektif jika dibandingkan dengan metode yang lainnya. Kelemahannya yang pertama adalah perhitungan yang menggunakan nilai rata-rata. Yang kedua, seandainya dalam salah satu atau kedua bagian terjadi hal-hal yang mempengaruhi data dalam tahun bersangkutan, maka akan terlihat pengaruhnya pada nilai rata-rata. Kelebihan dan kelemahan metode non-linear. Kelebihannya yaitu sangat baik untuk data jangka panjang dan hasil ramalan mendekati nilai aktual. Sedangkan kelemahannya adalah tidak sesuai digunakan untuk data jangka pendek. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nandika yang telah memaparkan materi tersebut. Untuk slide selanjutnya ini akan saya bacakan sendiri. Dalam penentuan skala X sama dengan 0, ada dua kemungkinan, yaitu untuk data ganjil, angka 0 diletakkan pada tahun yang di tengah, sehingga skala X-nya menjadi tahunan atau selisih 1. Untuk data genap, maka angka 0 skala X menjadi setengah tahunan atau selisihnya 2. Dalam penentuan skala X sama dengan 0, ada dua kemungkinan, yaitu di bawah ini merupakan gambaran untuk data ganjil, di mana datanya ada 5 dari 1997, 1998, 1999,
2000, dan 2001. Karena datanya ganjil, maka penentuan X-nya berada di tengah pada data ketiga. Dilanjuti ke 2001, dilanjuti ke tahun 2000 dengan X sama dengan 1, 2001 X sama dengan 2. Dan ke 1998 X sama dengan min 1, dan 1997 X sama dengan min 2. Sedangkan untuk data genap, maka angka 0 skala X menjadi setengah tahunan selisih 2. Seperti pada contoh, untuk data genap, X sama dengan 1 dimulai dari tahun 2000, sedangkan min 1 dimulai dari tahun 1999. Dan untuk 2001 menjadi 3, untuk 2002 menjadi 5. Sedangkan untuk 1998 itu menjadi min 3, dan 1997 menjadi min 5. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan materi selanjutnya yaitu objek yang diproyeksi. Survei yang dilakukan oleh kelompok kami menunjukkan bahwa harga per liter terhadap minyak goreng curah di pasar Angsor 2 Kota Jambi sejak tahun 2017 sampai 2021 sebagai berikut. Di sini ada tabel per tahun dan harga minyak per liter dari tahun 2017 harganya 10.000, dan tahun 2018 harganya 9.900, pada tahun 2019 harganya 9.500, pada tahun 2020 harganya 9.000, pada tahun 2021 yaitu 16.500. Sekian saya tunjukkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia. Materi selanjutnya, saya sendiri akan memaparkannya. Tren linear dengan metode least square. Persamaan garis tren linear adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Keterangannya, Y sama dengan nilai tren periode tertentu atau nilai peramalan pada periode tertentu. Dengan nilai A, yaitu konstanta atau nilai tren pada periode dasar. Sedangkan B, koefisien garis tren atau perubahan tren setiap periode. Sedangkan X, yaitu unit periode yang dihitung dari periode dasar. Untuk menyederhanakan perhitungan, dibuat sedemikian rupa sehingga diperoleh sigma X sama dengan 0. Sehingga A dan B menjadi A sama dengan sigma Y per M, dan B sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. Berdasarkan data objek yang telah dibahas pada slide di atas, gambarkanlah datanya. 2, tentukanlah persamaan garis harga terhadap minyak goreng curah dengan metode linear least square. Dan yang ketiga, berapa perkiraan permintaan terhadap minyak goreng curah untuk tahun 2022? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, untuk jawaban nomor 1 dapat kita lihat bahwa di sini ada grafik harga minyak goreng curah dari tahun 2017, 2018, 2019 hingga 2020 hingga 2021. Dan untuk menjawab pertanyaan kedua, yang dimana pertanyaannya, tentukanlah persamaan garis harga terhadap minyak goreng curah dengan metode linear least square. Untuk mendapatkan persamaan garis harga tadi, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Dengan tabel pertama, yang diisi dengan tahun dari 2017 hingga 2021, dan yang tabel kedua diisi dengan harga. Untuk 2017 10.000, 2018 9.900, 2019 10.500, 2020 9.000, dan 2021 6.500 dengan jumlah 55.900. Dikarenakan ini merupakan data ganjil,
yang berarti nilai X merupakan 0 dan berada pada data ketiga. Dan min 1 untuk 2018, min 2 untuk 2017, dan 1 untuk 2020, sedangkan 2 untuk 2021. Tabel selanjutnya ada X pangkat 2. X pangkat 2 didapat dari nilai X dikalikan 2, yaitu min 2 dikali min 2 sama dengan 4, min 1 dikalikan min 1 sama dengan 1, 0 dikali 0 sama dengan 0, dan 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4, dengan jumlah X pangkat 2 yaitu 10. Untuk tabel berikutnya itu ada XY yang didapat dari nilai Y yang dikalikan dengan X. 10.000 dikalikan min 2 sama dengan min 20.000. 9.900 dikalikan min 1 sama dengan min 9.900. Sedangkan 10.500 dikali 0 sama dengan 0. 9.000 dikali 1 sama dengan 9.000. 6.500 dikali 2 sama dengan 33.000. Dengan jumlah XY yaitu 12.100. Untuk selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 3, berapakah perkiraan permintaan terhadap minyak goreng curah untuk tahun 2022? Kita pertama mencari nilai B dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Lalu kita masukkan angkanya dari tabel di atas. Nilai N yaitu 5, dengan dikalikan sigma XY yang nilainya 12.100, lalu dikurang dengan sigma X yang nilainya 0, kemudian sigma Y yang nilainya 55.900 per 5 merupakan jumlah data, sigma X pangkat 2 merupakan bernilai 10 dikurang sigma X pangkat 2 yaitu 0 pangkat 2 dan mendapatlah hasil 1.210. Lalu kita mencari nilai A dengan rumus sigma Y dikurang N, sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N sama dengan 55.900 per 5 dikurang 1.210 dari nilai B tadi, lalu dikali dengan 0 per 5, dan dapatlah hasil 11.180. Lalu kita masuk ke rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Tinggal kita masukkan saja sama dengan A bernilai 11.180 ditambah B yang bernilai 1.210 dan X-nya 5 dengan jumlah 17.230. Jadi, forecasting harga minyak pada tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu 17.230. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Sylvia Dwi Rahmasari untuk memaparkannya. Kepada Sylvia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas objek yang diproyeksi dengan metode tren parabola. Lalu, di sini berdasarkan data di atas, pertanyaannya yaitu gambar 1, yaitu gambarkanlah datanya. Kedua, tentukanlah persamaan garis harga terhadap minyak goreng curah dalam metode tren parabola. Lalu yang ketiga yaitu berapa perkiraan permintaan terhadap minyak goreng curah untuk tahun 2022. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, di sini telah disediakan grafik harga minyak goreng curah. Dapat kita lihat di sini terdapat kenaikan dari tahun ke tahun dimulai dari 2017 hingga ke 2021. Lalu selanjutnya
Yang kedua, yaitu tentukan persamaan garis harga terhadap minyak goreng curah dengan metode tren parabola. Kita membuat tabel dulu, di mana N ini, kolom N, itu didapatkan dari jumlah datanya, atau banyak data. Di sebelah kolom N terdapat kolom tahun dan harga. Di sini pada tahun 2017 harga minyak yaitu 10.000, pada tahun 2018 harga minyak 9.900, pada tahun 2019 yaitu 10.500, pada tahun 2020 yaitu 9.000, pada tahun 2021 yaitu 16.500. Lalu jumlah harganya 55.900. Baiklah, selanjutnya yaitu kolom X, di mana 0 berada pada data ketiga dikarenakan jumlah datanya yang ganjil. Lalu diikuti pada tahun 2018 nilai X-nya -1, 2017 yaitu -2, 2020 yaitu 1, 2021 yaitu 2. Lalu kolom selanjutnya yaitu XY, di mana kolom X dikali dengan kolom Y yaitu harga. Pada tahun 2017, 10.000 dikali -2 yaitu -20.000, 9.900 dikali -1 yaitu -9.900, 10.500 dikali 0 sama dengan 0, 9.000 dikali 1 yaitu 9.000, 16.500 dikali 2 yaitu 33.000, dan jumlahnya yaitu 2.100. Untuk kolom selanjutnya yaitu X pangkat 2. Di sini dikalikan -2 kali -2 yaitu 4, -1 kali -1 sama dengan 1, 0 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2, 4, dan jumlahnya 10. Kolom selanjutnya yaitu X pangkat 2 kali Y, di mana X pangkat 2 tadi dikali Y. 10.000 dikali 4, 40.000, 9.900 dikali 1, 9.900, 10.500 kali 0, 0, 9.000 dikali 1, 9.000, 16.500 dikali 4, yaitu 66.000. Lalu untuk jumlahnya yaitu 124.900. Untuk kolom selanjutnya yaitu X pangkat 4. -2 dikali 4 yaitu 16, -1 dikali 4 yaitu 1, 0 dikali sampai 4 kali yaitu 0, 1 tetap 1, lalu bawahnya 16, jumlahnya 34. Untuk selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yang pertanyaannya yaitu berapa perkiraan permintaan terhadap minyak goreng curah untuk tahun 2022. Di sini kita tentukan dulu persamaannya, yaitu dengan rumus sigma Y sama dengan NA ditambah C sigma X pangkat 2. Sigma Y didapatkan dari tabel tadi 55.900, lalu N-nya itu jumlah data sebanyak 5, dan sigma X2-nya 10. Untuk yang persamaan kedua, yaitu sigma X pangkat 2Y sama dengan A sigma X pangkat 2 ditambah C sigma X pangkat 4, di mana sigma X pangkat 2-nya 124.900, sigma pangkat 2-nya 10, sigma X pangkat 4-nya yaitu 34. Setelah didapatkan persamaan tadi, barulah masuk ke eliminasi untuk mendapatkan nilai C.
Untuk mencari nilai C, maka persamaan tadi harus kita samakan nilai A-nya, yaitu dikalikan 2 dan 1. Di mana 55.900 dikali 2, 111.800 sama dengan 10A ditambah 20C, lalu 124.900 sama dengan 10A ditambah 34C dikali 1, yaitu 124.900 sama dengan 10A ditambah 34C. Dikarenakan 10A-nya sama, jadi langsung dikurangkan menjadi 0, lalu turunlah 111.800 dikurang 124.900 berjumlah min 13.100, dan untuk 20C dikurang 34C didapatlah min 14C. Lalu C-nya 13.100 dibagi dengan 14, min 14, didapatlah C yaitu 935,7. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai A, dibutuhkan substitusi ke persamaan 1, di mana persamaan 1 55.900 sama dengan 5A tambah 10C, 5A sama dengan 55.900 dikurang 10, C-nya dimasukkan yang tadi sudah didapat, yaitu 935,7, 5A-nya jadi 5A-nya 55.900 dikurang 9.357, jadi 5A sama dengan 46.543. Lalu untuk A-nya 46.543 dibagi 5, dapatlah hasil 9.308,6. Untuk mendapatkan nilai B, dimasukkan ke rumusnya, yaitu XY sama dengan BX pangkat 2, di mana XY 12.100 dan BX pangkat 2-nya 10B. Lalu untuk B-nya 12.100 dibagi 10 sama dengan 1.210. Selanjutnya, untuk peramalan di tahun 2022, kita masukkan rumusnya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah C X pangkat 2, di mana A-nya 9.308,6, lalu B-nya 1.210, dan C-nya 4.654,3 X pangkat 2. Lalu Y sama dengan 9.308,6 ditambah 1.210 dikali 3 ditambah 4.654,3 dikali 3. Y-nya sama dengan 9.308,6 ditambah 3.360 ditambah 13.962,9. Didapatlah Y-nya 26.901,5. Jadi itulah forecasting harga minyak pada tahun 2022 untuk metode parabola mengalami peningkatan, yaitu dengan harga 26.901,5. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia yang telah memaparkan materi parabola. Selanjutnya, ada alasan mengapa kami memilih objek minyak goreng curah pada materi tren ini yang akan dijelaskan oleh Nandika. Kepada Nandika, saya persilahkan. Baik, alasan kami memilih objek ini adalah karena dari
kelompok kami ketahui minyak goreng curah sedang trending karena harganya yang naik. Kami mengambil objek ini untuk bisa memprediksi bagaimana harganya pada tahun berikutnya dengan menggunakan dua metode, yaitu metode trend linear least square dan metode trend non-linear parabola. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nandika yang telah menjelaskan apa itu alasan kami memilih objek tersebut. Selanjutnya, mohon maaf, itulah penyajian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, selaku moderator pada hari ini. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.